Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Dafauzan Sarwono, nomor induk mahasiswa 451-242-1029 dari program studi Ilmu Lingkungan. Sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester Literasi Digital dan Kemanusiaan dan akan menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia, apalagi di era digital saat ini. Di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Namun banyak masyarakat yang belum paham bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya perlindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data, terbukti dengan sering terjadinya kasus cyber, seperti hacking atau peretasan maupun cracking atau pembajakan media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring. Desakan mengenai perlunya sejumlah aturan tentang perlindungan data pribadi pun disadari oleh pemerintah. Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Ya, sejauh ini masih bersifat umum, seperti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berlaku sejak Desember 2016. Selain itu, perlindungan data pribadi juga bisa dimulai dari diri sendiri, seperti aplikasi media sosial. Sudah banyak yang menyediakan fitur verifikasi 2 langkah, kode cadangan, dan notifikasi email apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial milik kita. Ada salah satu dosen ilmu komunikasi, FISIP, dan politik UGM menyebutkan budaya membaca dan double checking terhadap setiap informasi yang diterima juga penting dilakukan oleh pemilik data pribadi. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya hoax atau penipuan. Beliau pun menjelaskan sejumlah cara menjaga data pribadi. Yang pertama, kita harus pintar dalam mengatur perangkat lunak, terutama password. Lalu yang kedua, memaksimalkan perlindungan data diri, contohnya memisahkan email untuk pekerjaan dan transaksi. Yang ketiga, antisipasi penipuan digital, seperti memperbanyak membaca di media sosial tentang modus baru penipuan digital. Yang keempat, nomor satukan rekam jejak digital, seperti tidak oversharing tentang kehidupan pribadi. Dan yang kelima, harmoni, yang dimana bersinergi melindungi data pribadi. Tetap waspada di era seperti sekarang ini, yang bisa saja umur jejak digital lebih panjang dari umur kita. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan, ada 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama, intimidasi online terkait gender. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Lalu, terkait pentingnya perlindungan data pribadi, media harus berperan penting meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Keamanan data pribadi itu menjadi suatu urgensi di era digital, yang dimana media mempunyai penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi. Menurut Direktur Jenderal Aptika, meningkatnya aktivitas digital masyarakat membutuhkan tingkat keamanan data yang lebih tinggi. Media di satu sisi dapat memberikan pemahaman terkait ketentuan menjaga data pribadi. Pemerintah sendiri juga memiliki peran sebagai regulator maupun fasilitator, yang dimana untuk regulator pemerintah atau Kemkominfo menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif bersama DPR. Ya, mudahan dengan adanya undang-undang tersebut bisa menjadi sebagai acuan dari semua sektor. Untuk fasilitatornya, pemerintah memastikan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua pihak, terutama di era digital, perlu menyiapkan literasi digital dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Sementara itu, CEO Infomedia Digital, Wahyu Diatmika, menegaskan pentingnya UU PDP bagi masyarakat saat ini. Menurut Wahyu, perlu adanya peraturan main yang jelas sejauh mana data bisa dikomersialkan dan tanggung jawab agar data itu tidak bocor ke pihak lain. PDP pun menjadi salah satu kunci akselerasi dalam transformasi digital. Namun, Wahyu menilai ada potensi gesekan dalam draft RUU PDP terhadap kebebasan pers. Jalan tengahnya, menurut Wahyu, perlu dibuat klausul yang tepat dalam RUU sehingga data pribadi terlindungi dan kebebasan pers maupun keterbukaan informasi publik pun tetap terjaga.
Lalu dalam pentingnya penjagaan atau perlindungan data pribadi, seluruh pemangku jabatan harus terlibat juga. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, menyatakan pentingnya komunikasi kepada para pemangku kepentingan untuk akselerasi RUU Perlindungan Data Pribadi. Pentingnya akselerasi RUU PDP itu juga mempertimbangkan peningkatan ekonomi digital, tantangan dalam penerapan, hingga kontribusi dari seluruh pihak dalam upaya perlindungan data pribadi. Dirjen Aptika menyatakan saat ini Kemkominfo telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Namun, pemerintah tetap membutuhkan aturan yang lebih lengkap dan menyeluruh. Adanya UU PDP lanjutnya nanti membuat semua pihak bisa mengoptimalkan perlindungan data pribadi, apalagi di era digital yang dimana data-data pasti dipertukarkan sehingga perlindungan data pribadi diperlukan. Dan Dirjen Aptika juga menjelaskan adanya UU PDP ini akan memunculkan organisasi-organisasi yang menyediakan layanan Data Protection Officer beserta teknologi pendukungnya. Ia pun menyatakan dalam RUU PDP sudah dijelaskan prinsip atau landasan dasarnya. Landasan dasar PDP itu yaitu kesetaraan antara lembaga publik dengan lembaga swasta dan perlindungan hak asasi manusia. Dan data pribadi juga tidak hanya soal keamanan atau perlindungan juga, tapi harus juga tata kelola data. Menurut Henry, salah satu ketua tim tata kelola perlindungan data pribadi, menyatakan data pribadi tidak hanya tentang keamanan, tapi juga pemenuhan hak-hak proporsionalitas untuk mewujudkan tata kelola PDP dari sisi pengendali, hubungan antar pengendali, dan hak subjek data pribadi tersebut. Beliau juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang klausul pengelolaan data pribadi di UU PDP, sebab hak dan kewajiban dari pihak-pihak terkait pemrosesan data pribadi juga terpenuhi. Perpindahan dan penggunaan data pribadi diatur secara baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak-hak subjek pribadi. Beliau mengungkapkan perjalanan panjang UU PDP sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dan mencegah ancaman serangan cyber. Lebih lanjut, beliau menjelaskan hak-hak pengelola atau subjek pribadi diikat dalam jangka waktu sehingga ada kepastian. Misal melakukan penghapusan paling lambat 3 kali 24 jam dengan kaidah yang harus dipenuhi. Samping itu, ada kewajiban yang berkaitan dengan kepatuhan, misalnya menjaga keamanan atau melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Seluruh kewajiban tersebut bermuara pada akuntabilitas. Dengan itu, seiringnya dengan berlaku UU PDP, kita bisa juga melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh elemen untuk mendapatkan fondasi kerja yang lebih sinergis. Adapun dari Menteri Kominfo, Johnny G. Plat mengingatkan kepada setiap penyelenggara sistem elektronik agar mengendalikan dan memproses data pribadi untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sementara untuk tugas-tugas keamanan sistem informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 telah dipindahkan ke BSSN. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.